مرحبا أهلا النوادي. Nah, sunnah Nabi SAW apabila kita kerjakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan minimal dia dapat dua. Yang pertama, dia dapatkan kecintaan dari Allah, mahabbatullah. Yang kedua, dia mendapatkan gufran, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, qul in kuntum, jika kalian tuhibbunallaha, mencintai Allah, pasti Allah cinta kepada kalian dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita ittiba saja dapat dua, mahabbatullah dan gufran, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa untuk kalian ambil, dan apa yang Nabi larang tinggalkan. Di dalam hadis demikian juga menjelaskan keutamaan kita ittiba, mengikuti Rasul SAW semampu kita. Karena mau mengikuti keseluruhan itu tidak mampu, tapi setidaknya ada niat mau mengikuti. Itu yang paling terpenting, niat mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat masa kerusakan umatku, bagi dia pahala seperti 100 orang syahid. Syahid artinya orang yang wafat di medan peperangan, jihad fi sabilillah. Jadi kalau kata jihad di dalam Al-Quran tidak semua berarti perang. Ya, kalau jihad, kata jihad kemudian setelahnya tidak ada harfu jar, itu artinya perang. Kata jihad dari kata jahada, setelahnya itu ada harfu jar seperti alladzina jahadu fina. Nah, itu kata jihad setelahnya ada huruf jar fi, atau setelahnya ada huruf ila sabilillah. Itu bukan maknanya perang, tapi maknanya bisa dua. Yang pertama melawan hawa nafsu, berjihad merubah karakter dari karakter yang buruk menuju ke karakter yang baik. Tapi kalau tanpa harfu jar artinya peperangan. Nah, di dalam riwayat Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasul SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Nah, ini teksnya di dalam Sunan Tirmizi seperti ini. Kalau ada man ahya sunnati faqad ahyani, itu di luar konteks hadis, tapi substansinya itu sama dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, maka dia bersamaku di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengikuti ajaran syariat saja, tapi semua aspek kalau kita ikuti, niatnya ittiba kepada Nabi, bernilai ibadah, bernilai pahala. Bahkan selera kita ikutin seleranya Nabi Muhammad, itu dapat pahala, kata Imam Nawawi. Jadi hanya saya suka makan sayur labu. Kenapa engkau suka makan sayur labu? Karena saya dapat riwayat Nabi senang dengan sayur labu. Itu selera kita ikutkan dengan selera Nabi Muhammad, dapat pahala. Keutamaan ittiba. Bahkan disebutkan di dalam Al-Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi riwayatkan satu hadis, Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'un taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga hawanya, seleranya, nafsunya
hawa nafsunya, tunduk mengikuti ajaran yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua ulama hadis kah itu, golongan sufi, para asfia, mereka adalah orang-orang yang paling mengikuti Nabi secara totalitas. Kalau kita kan ikutnya setengah-setengah. Tapi kalau ulama hadis, para asfia, mereka ikutinya tuh bil kulliyah, secara totalitas. Hingga perkara-perkara yang bukan sifatnya ritual ibadah, mereka ikuti Nabi. Kita ritual ibadah yang Nabi ajarkan, sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan, banyak kita tinggalkan. Tapi kalau ulama hadis, dalam perkara-perkara mubahat, mereka juga tidak akan tinggalkan selama itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.